Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Megita dan juga Bu Nina yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil dari si poster kami yang berjudul Pemanfaatan Vektor dalam Penentuan Posisi Objek melalui Global Positioning System atau GPS. Langsung ke pendahuluan. Baik, di era saat ini, teknologi GPS itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. GPS atau Global Positioning System adalah suatu sistem yang dibangun untuk menentukan jarak suatu objek di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. GPS ini ada banyak jenisnya dan banyak fungsinya, seperti untuk pelacakan lokasi, pemetaan digital, dan lain sebagainya. Di balik kemudahan yang ditawarkan, GPS ternyata bekerja berdasarkan prinsip-prinsip matematika, khususnya konsep vektor dan geometri analitik ruang. Nah, GPS bekerja melalui 3 komponen, yaitu satelit, stasiun kontrol, dan juga penerima. Satelit mengirimkan sinyal berisi informasi mengenai objek, lalu stasiun kontrol menghitung jaraknya ke masing-masing satelit. Dengan matematika satelit dan menggunakan metode trilaterasi, maka posisi suatu objek akan dapat dinyatakan dalam koordinat ruang. Berikutnya adalah penerapan konsep vektor dalam GPS, yaitu diantaranya posisi objek dapat dinyatakan sebagai vektor ruang 3, kemudian jarak ke satelit dihitung menggunakan norma vektor, kemudian jika objek bergerak, maka perpindahan dapat dihitung dengan selisih antara dua vektor, kecepatan dan arah gerak dapat dihitung menggunakan vektor kecepatan, kemudian arah terhadap bidang horizontal dihitung menggunakan proyeksi vektor dan sudut antara dua vektor. Selanjutnya, untuk konsep geometri analitik ruang yang kita gunakan, yang pertama ada vektor posisi, yaitu vektor V sama dengan X, Y, Z. Yang kedua ada vektor perpindahan, yaitu vektor V sama dengan vektor V2 dikurangi vektor V1. Yang ketiga ada panjang vektor, yaitu panjang vektor V sama dengan akar dari X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat ditambah Z min Z1 kuadrat. Yang keempat ada vektor kecepatan. Jika objek diam, maka posisi tetap, yaitu vektor VT sama dengan 0. Selanjutnya, jika objek bergerak, GPS merekam posisi objek tiap waktu, yaitu vektor V sama dengan vektor V2 dikurangi vektor V1 dibagi delta T. Yang kelima ada sudut antara dua vektor dan dot produk, yaitu cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi kasus, Kevin mendaki gunung dari titik A yaitu 2,3,1 km ke titik B 5,7,25 km. Yang pertama yaitu untuk vektor perpindahannya kita menggunakan rumus yang tadi menghasilkan 3,4,1,5. Yang kedua untuk jarak tempuhnya itu menggunakan norm V menghasilkan 5,22 km. Jadi untuk jarak tempuh dari titik A ke titik B yaitu 5,22 km. Yang ketiga untuk kecepatannya kita menghasilkan 2,61 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata pendakian Kevin tersebut yaitu 2,61 km per jam. Untuk sudut perpindahannya terhadap bumi yaitu horizontal, kita misalkan dua vektor yaitu vektor A untuk vektor perpindahan yaitu 3,4,1,5 dan untuk vektor B-nya yaitu proyeksi ke bumi yaitu 3,4,0. Karena dia proyeksi ke bumi maka nilai dari Z yaitu 0. Menghasilkan cos theta-nya yaitu 0,957. Jadi nilai dari theta tersebut yaitu 16,4 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut lintasan pendakian Kevin tersebut terhadap bumi yaitu 16,4 derajat. Untuk kesimpulannya, poster ini menjelaskan bagaimana konsep vektor dalam ruang 3 dimensi diterapkan dalam sistem GPS. Semua proses tersebut melibatkan operasi dasar vektor seperti panjang vektor, selisih vektor, kecepatan, dan sudut antar vektor. Melalui pemahaman ini, kita menyadari bahwa matematika khususnya di konsep vektor memiliki peran nyata dan penting dalam teknologi modern seperti navigasi, pelacakan lokasi, dan pemetaan digital. Baik, untuk referensinya berada di QR Code yang tersedia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.